Sebagai yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengumulkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Nehemia. Nehemia, kita melanjutkan seri Nehemia ini. Dan saat ini kita sudah sampai di pasal yang ke-12. Nehemia pasal yang ke-12. Ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-47. Nehemia 12 ayat 44 sampai dengan 47. Jikalau Bapak Ibu sekalian sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan. Bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan. Supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan atau bagian bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekadar yang perlu atau sesuai dengan bagiannya tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, saya melayani cukup lama dan juga menikmati beberapa tempat pelayanan yang berbeda-beda. Cukup banyak sampai saya tahu, saudaraku, apa namanya atmosfer pelayanan yang sehat dan tidak sehat. Ada sebuah gereja yang pernah saya layani. Pendek kata itu seperti ini. Kalau si gembala itu berkata, siapa ya di antara kita, para majelis, para penatua, ini yang terbeban mau menjadi ketua panitia perayaan Natal kita tahun ini? Biasa ya, seperti itu. Nah, ini satu gereja ini, begitu hamba Tuhannya, gembalanya berkata begitu, mereka, saya aja musuh, saya. Semuanya bilang, saya, gitu. Sampai musuhnya bingung, yang mana kali ini? Ada yang seperti itu, saya pernah berada di posisi itu, mengamati langsung. Tetapi ada pula di tempat yang lain yang sebaliknya. Siapa ya yang mau jadi ketua panitia Natal tahun ini? Semuanya diem, silent. Kalaupun ngomong, tahun lalu saya sudah. Saya juga jangan musuh. Saya baru panitia Paskah. Jangan saya sudah persembahan ini, saya sudah pelayanan ini, saya sudah pelayanan. Jangan saya. Padahal kalau berdoa, berkata ini aku Tuhan, utuslah aku. Tapi dia dulu, belakangnya. Setelah maka pertanyaan kita adalah apa sih yang membuat seseorang itu ready to serve, ready and willing to offer himself. Tema kita hari ini, willingness of serving and offering. Apa yang membuat seseorang itu rindu memberi diri dan melayani? Apa yang membuat atmosfer pelayanan di dalam satu komunitas tubuh Kristus yang sehat itu terjadi? Apa syaratnya? Apa yang perlu ada? Apakah itu cukup? Atmosfer itu. Nah, saudaraku, dalam bagian singkat ini kita mempelajari minimal ada dua hal yang disingkapkan di bagian ini, bagaimana pelayanan seharusnya dikerjakan dan yang membuat atmosfer pelayanan itu menjadi sehat. Yang pertama, saudaraku, adalah pelayanan sesuai bagian masing-masing. Nah, saudara melihat mulai dari ayat 44, di sana dikatakan pada masa itu beberapa orang diangkat
untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik persembahan. Ini kira-kira orang-orang yang mampu memiliki skill manajemen keuangan misalnya. Nah, mereka orang yang berintegritas, jujur, bukan maling misalnya. Mereka sudah mempunyai track record yang bagus. Nah, orang-orang seperti ini diangkat, bertanggung jawab untuk menjadi pengawas dan memperhatikan cash flow. Ayat 45 dikatakan bahwa keturunan Harun, para imam, ya, itu juga melayani. Orang-orang Lewi juga bertugas. Keturunan Harun itu melayani sebagai imam. Mereka menjalankan peran menjadi mediator di antara Allah dengan umatnya. Menaikkan doa, permohonan, doa syafaat. Dan juga menyatakan firman dan juga hikmat Allah, kemurahan Allah kepada jemaatnya. Demikian pula dengan orang-orang Lewi, saudaraku mempunyai bagian masing-masing. Saudara bisa melihat kitab imamat misalnya, untuk mengetahui rincian job desk. Orang-orang yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk itu. Bahkan di dalam pelayanan rumah Allah itu juga ada yang namanya para penyanyi, para penunggu pintu. Sekalipun tidak persis sama dengan kondisi kita saat ini, tetapi prinsipnya sama, saudara. Yaitu setiap orang itu mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan desain Tuhan bagi diri orang-orang tersebut. Ayat 47, saudara bisa melihat di sana, pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan gerakkan. Mereka punya pekerjaan yang lain selain dari orang Lewi dan para imam ini. Para imam dan orang Lewi itu mereka tidak mengerjakan yang lain. Maka rekan-rekan yang lain yang punya ladang, yang punya ternak, mereka digerakkan oleh Tuhan untuk melayani orang-orang Lewi dan imam keturunan Harun ini. Untuk menunjang kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu, sadar sekali waktu kita sudah membaca kitab Nehemia sampai tahap ini, bahwa yang namanya melayani itu bukan hanya untuk bait Allah. Saudara masih ingat bagaimana mereka membangun tembok Yerusalem itu. Ada di antara mereka yang bagian perancang, pendesain, ada yang mengumpulkan bahan, ada yang menggalang dana, ada yang sambil membangun tembok Yerusalem sambil pegang senjata. Saudara masih ingat bagian itu minggu-minggu yang lalu kan? Semuanya melakukan pekerjaan Tuhan, semuanya melayani dan pelayanan tidak bergantung kepada lokasi ataupun tembok bait Allah. Semua melakukan bagiannya masing-masing, saudaraku. Inilah yang dimaksud dengan semua melakukan bagian sesuai dengan kadar masing-masing. Pertanyaannya kita adalah, ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Apakah semua orang itu harus melayani hal yang sama? Dan apakah semua orang yang mau melayani boleh melayani? Ini sangat-sangat kontroversial. Kalau saya tanya kepada Anda, apakah semua orang yang mau melayani boleh melayani? Apa jawaban Anda? Pak, di sini cari orang yang melayanan itu susah. Kalau mau melayani ya pastilah boleh. Apakah begitu? Sungguh serius? Apakah semua orang yang mau melayani boleh melayani? Ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Saya jujur ya, mengaku bahwa ini pertanyaan jebakan. Kalau saya ubah pertanyaannya, saudara pasti bisa menjawab dengan lebih baik. Misalnya saya jawab, apakah semua orang yang mau berkhotbah boleh berkhotbah? Jawabannya adalah belum tentu, ya kan? Apakah semua orang yang mau main piano boleh mengiringi ibadah? Loh, belum tentu. Dia bisa main dulu apa enggak? Kalau enggak bisa main, loh, tapi saya mau melayani Tuhan dengan main piano. Loh, kamu bisa main piano enggak? Enggak bisa, tapi saya mau. Boleh enggak? Saya mau melayani sebagai majelis. Karena enggak ada yang jadi majelis, saya menawarkan diri jadi majelis. Sebentar. Belum tentu. Jadi saudaraku, di dalam pelayanan itu perlu pengaturan. Di dalam pelayanan perlu adanya manajemen. Sehingga atmosfer itu menjadi baik.
Apakah semua orang yang mau melayani boleh melayani? Jawabannya ya dan tidak. Ya, karena apa? Karena Tuhan menghendaki setiap orang untuk melayani. Tuhan menghendaki setiap orang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dan Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk menjadi konsumen atau kolektor berkat, tetapi Tuhan menyelamatkan kita supaya setiap orang menjadi agen distributor berkat Tuhan. Tidak ongkang-ongkang kaki, duduk menjadi penikmat ibadah. Dan menganggap diri diselamatkan. Itu bukan rencana Allah. Saudara, kalau setiap hari, minggu, mentalitas kita itu hanya 5D. Saudara mempunyai 1001 macam alasan untuk meragukan keselamatan Anda. 5D yang dilakukan setiap minggu. Datang, duduk, dengar khotbah, kasih duit, yang terakhir dadah. 5D. Kalau keselamatan itu cuma segitu, betapa murahnya darah Kristus itu. Untuk apa Kristus mati repot-repot hanya untuk membuat hidup kita 5D? Pasti tidak begitu jawaban Alkitab, kan? Nah, saudaraku, Tuhan berkata melalui Paulus 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Roma 12 ayat 1, saudara pasti hafal. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah yang sudah diberikan kepada kita, saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi bukan sekadar menerima, tapi orang yang diselamatkan itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ingat, mempersembahkan juga bukan asal-asalan. Rasul Paulus berkata, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hidup artinya bukan yang cacat, bukan yang sudah mau mati baru dikasih. Yang kudus artinya bukan yang sisa. Kata kudus, kadosh dalam bahasa Ibrani, saudaraku, itu artinya yang di set apart, dipisahkan. Kudus artinya dikhususkan. Dikuduskan artinya dikhususkan. Jadi persembahan yang memang dipersembahkan untuk Allah, bukan sisa-sisa. Nanti ya Tuhan kalau saya sudah capek baru saya mau doa. Nanti ya Tuhan kalau saya sudah tidak ada kerjaan baru saya melayani. Nah itu tidak kudus. Asal melayani itu bukan pelayanan sama sekali. Asal melayani sama dengan menghina Tuhan yang sedang dilayani. Maka bukan pelayanan sembarangan, yang berkenan kepada Allah artinya melayani sesuai dengan kehendak Allah. Bukan asal religius, asal di dalam gedung gereja. Itu tadi yang ya, saudaraku. Mengapa kita melayani? Karena Tuhan ingin kita melayani, kita diselamatkan untuk melayani. Jawabannya tidak. Kenapa? Jika pelayanan dilakukan dengan asal-asalan, lebih baik tidak melayani. Lebih baik tidak menginjak-injak bait kudus Allah. Lebih baik tidak melakukannya, karena itu sama dengan kita menghina darah Kristus yang sudah tercurah. Karena kita hanya menghargainya secara asal-asalan. Kita tidak mau orang yang mau melayani tapi asal melayani jikalau tidak dengan kesungguhan sesuai dengan kehendak Allah. Yesaya pasal 1 menjelaskan bagian ini dengan sangat-sangat grafik, saya katakan. Grafik, saudara. Perhatikan seperti ini. Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, apalagi yang sedikit ya, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba-domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak aku sukai. Intinya Tuhan bilang, aku tidak suka persembahanmu. Aku tidak suka fungsimu. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu?
bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, kata Allah. Tidak dari hati, asal-asalan, tidak sungguh-sungguh. Sebab baunya adalah kejijian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baru kemudian Tuhan menyampaikan ayat yang sangat-sangat terkenal itu. Marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Aku akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain, kena sumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau kita beribadah sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni kita. Tapi ibadah yang asal-asalan, asal melayani, asal beraktivitas, tidak sungguh-sungguh dengan hati yang ditujukan karena mencintai Tuhan. Saudaraku, manusia bisa dibohongi, Allah enggak. Minimal Allah yang Alkitab katakan. Allah tidak bisa dibohongi, Allah melihat isi hati manusia. Lalu, bagaimana kalau orang itu mau melayani? Dia harus memenuhi minimal 4 kualifikasi. Seseorang yang mau melayani, boleh melayani kalau dia memenuhi 4. Kualifikasi pertama adalah kualifikasi identitas. Dia adalah anggota tubuh Kristus. Karena apa? Pelayanan tubuh Kristus itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh dan untuk anak-anak Tuhan. Dia haruslah murid Kristus. Efesus pasal 4 ayat 12. Kualifikasi kedua adalah orang itu boleh melayani kalau dia memang memiliki orientasi dan motivasi yang benar. Artinya seseorang itu ingin melayani kalau dia itu sudah bertumbuh cukup dewasa, tidak harus sempurna, cukup dewasa sampai dia tahu untuk apa dia hidup, untuk apa dia melakukan pelayanan. Bahwa melayani itu adalah ekspresi kasih kepada Tuhan, bukan karena nganggur, bukan karena takut dibilang tidak aktif, bukan karena gengsi, bukan karena untuk mencari platform untuk menunjukkan saya eksis, bukan. Nah, dia harus cukup dewasa untuk bisa membedakan tarikan-tarikan kedagingan, dosanya yang lama itu mengenai siapa dia dengan dorongan yang murni dari Roh Kudus. Aku mau melayani, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk membagikan sesuatu. Aku ingin melayani karena Tuhan sudah melayani aku lebih dulu. Aku ingin menyerupai Dia. Aku mau melayani sekalipun pelayanan itu berat, karena aku tahu ini bernilai kekal. Nah, saudaraku, untuk sampai seperti itu, orang tidak bisa asal-asalan. Dia harus melewati proses pertumbuhan. Baru dia boleh melayani. Betapa banyak, saudaraku, konflik horizontal terjadi karena orang-orang yang melayani, yang terjun di dalam pelayanan itu bukan orang-orang yang dewasa. Orang yang motivasinya masih bercampur. Begitu tidak dihargai, langsung serang balik. Karena apa? Yang dicari bukan perkenanan Allah, yang dicari adalah penghargaan. Ada seorang guru sekolah minggu. Tiba-tiba selesai kebaktian 1, menghadap kepada pembina sekolah minggu dan berkata, aku tidak mau jadi guru sekolah minggu lagi. Nah, pembinanya ini pas saya lagi khotbah di sana curhat sama saya, aduh saya kehilangan satu guru sekolah minggu. Saya tanya, apa yang terjadi? Ya, ini baru mundur. Lu kenapa? Masalahnya apa? Dia bilang, karena tadi pagi dia terlambat sedikit datang ke gereja, sehingga dia tidak mendapatkan tempat untuk parkir di basement.
Sehingga dia harus parkir di luar, jalannya cukup jauh. Waktu dia memaksakan diri untuk masuk parkir di basement, satpam bilang, sorry tidak bisa. Tapi saya ini guru sekolah minggu. Tidak ada tempat. Ada satu tempat tetapi disediakan untuk pembicara tamu, jaga-jaga. Tapi saya ini sudah guru sekolah minggu. Tidak bisa, maaf, silakan di luar. Wah, dia tersinggung. Saya sudah melayani sebagai guru sekolah minggu bertahun-tahun. Hanya untuk masuk di basement saja tidak boleh. Jadi, jangan-jangan dia ini jadi sekolah minggu karena tidak mau parkir jauh. Dengan bercanda saya berkata kepada pembina guru sekolah minggu, saya bersyukur kamu kehilangan dia. Bayangin kalau motivasinya seperti itu, apa yang dia akan ajarkan? Tuhan mau pakai dia? Wah, tanda tanya besar. Kualifikasi ketiga adalah kualifikasi karunia atau kapasitas. Alkitab mengajarkan dengan jelas, saudaraku, bahwa kalau kita mau melayani harus sesuai dengan karunia kita. Paulus berkata berulang-ulang itu tentang hal itu dalam Efesus, 1 Timotius, Roma. Saudaraku. Kalau engkau mata melihat, kalau engkau tangan memegang, engkau kaki engkau melangkah. Kalau engkau diberikan karunia memimpin, memimpinlah. Kalau engkau diberikan karunia menasihati, berilah nasihat yang baik. Engkau diberikan karunia memberi, memberilah. Tetapi jangan dibalik-balik. Kaki kepingin jadi tangan, tangan kepingin jadi kepala, kepala ingin menjadi mata, mata kepingin jadi lutut. Satu kali ketika saya masih pelayanan di komisi remaja, saudaraku, kami ada tim besuk. Dan dalam tim besuk itu remaja-remaja yang membesuk ini dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, 2-3 orang membesuk 1 orang, diberikan beberapa alamat. Satu kali saya berada dalam satu tim, kami datang, ketok pintu, berjumpa dengan remaja yang sedang kami besuk. Nah, kemudian di tengah-tengah itu salah satu tim saya, dia tanya, bolehkah saya ke toilet? Pinjam toiletnya. Oh boleh, silakan. Toiletnya mana? Di sebelah sana. Rumahnya agak besar, 2 lantai. Kami duduk di tengah ya, ruang tamu. Nah kemudian kami ngobrol, tanya, memperhatikan apa yang kamu lakukan, kegiatanmu sehari-hari, dan seterusnya. Saya sampai lupa saya ngomong apa, tapi ya basically ngomong dalam pembesukan. Saya tunggu-tunggu kok teman saya ini nggak balik-balik ya. Di mana dia? Masa pipis lama begitu ya kan? Kemudian, ternyata ekor mata saya itu menangkap sesuatu yang bergerak di lantai atas. Dia sampai di lantai atas, saudara. Lihat-lihat perabot, mebel, lukisan. Waduh, gawat ini. Dia tidak melayani sesuai dengan bagiannya, saudara. Dia belum pas di sana. Saudaraku, orang yang memimpin maka ada buah. Tetapi orang yang tidak bakat memimpin, janganlah memimpin. Orang yang tidak bisa main piano, belajarlah dulu. Kalau masih tidak bakat, carilah pelayanan yang lain. Pelayanan itu ada banyak dan bukan hanya di gedung gereja kita melayani, bukan. Seringkali kita, maaf saudaraku, ini cenderung gereja-gereja pada umumnya, khususnya di Indonesia, semoga di Singapura tidak ya. Kita itu dalam tanda kutip, menganggap bahwa pelayanan yang paling gampang itu pelayanan penyambutan. Misalnya, siapa saja bisa menjadi penyambut tamu. Biasanya yang kalimat yang keluar dari hamba Tuhan, itu setelah kelas katekisasi, kalian harus melayani. Kalau masih nggak tahu, jadilah penyambutan. Celaka ini. Saudara bayangkan kalau penyambutan itu dilakukan oleh orang yang memang tidak berbakat dan tidak dipersiapkan. Apa sih Pak bakat penyambutan itu? Sederhana saudaraku, orang yang mestinya menyambut tamu di barisan paling depan, itu adalah orang yang charming, suka senyum. Minimal, tidak semua orang bakat suka senyum, betul nggak? Lihat kiri kanan Anda. Ya, sekarang pasti senyum semua karena disuruh. Tetapi tidak natural. Ada orang-orang tertentu itu yang wajahnya itu memang tidak bisa senyum. Saudaraku. Jangan taruh dia di penyambutan. Orang stres datang gereja, lihat penyambut seperti itu lebih stres lagi. Saudaraku. Tidak disambut, ya. Apalagi kalau jabat tangan itu, jabat tangan yang salam tempel.
Mending kalau ada yang ditempeli. Cepret gitu. Dingin sekali. Nggak meremas, nggak apa. Lewat. Seorang yang menjadi penyambutan, charming, kepribadiannya itu mendukung, peduli kepada orang lain. Dan yang perlu diingat, dia mempunyai memori yang cukup baik. Memori. Loh, maksudnya apa Pak? Coba bayangin, saudaraku. Seorang penyambutan ya, yang SKSD, sok kenal, sok dekat ya. Tapi tidak punya kemampuan memori yang cukup baik. Selamat datang, Bapak. Wah, kali ini anaknya dibawa. Shh, itu istri saya. Oh iya, maaf Ibu ya. Selamat datang, Tuhan memberkati, selamat beribadah. 2 minggu lagi dia tugas lagi. Selamat datang, anaknya cantik. Shh, itu istri saya, kamu lupa. Oh, gawat, saudara. Kalau lupanya terus-menerus. Harus punya memori. Orang yang bisa menghafal banyak orang. Ini sederhana, jangan diremehkan. Kita yang memiliki perusahaan-perusahaan ya. Betul ya, Bapak Ibu yang punya perusahaan, punya toko, ya, punya kantor, head office, headquarters, apapun namanya. Tidak mungkin tempatkan orang sembarangan sebagai resepsionis, betul nggak? Harus orang yang tangkas, proaktif. Nah seringkali kita itu menganggap pelayanan itu sembarangan. Semua orang bisa dimanapun. Belum tentu. Semua orang bisa menjadi pengurus. Belum tentu. Lebih baik 2 orang berada di posisi yang tepat daripada 10 orang berada di posisi yang keliru semua. Saudara, situasi atmosfer akan kacau kalau orang itu tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan karunia dan kapasitasnya. Kita tuntut orang untuk mengerjakan yang Tuhan memang tidak persiapkan untuk itu. Pada saat yang sama, kita tidak memberikan orang untuk berada di pos yang Tuhan sudah siapkan untuk orang itu. Dan kita sebagai pemimpin seringkali tidak mau bergumul. Sebagai jemaat, kita juga nggak mau tahu. Saya punya bakat apa? Saya punya talenta apa? Yang keempat adalah kualifikasi kesiapan atau kompetensi. Artinya bahwa setiap orang yang mau melayani harus bersedia dipersiapkan. Harus bersedia memenuhi standar yang ditetapkan oleh gereja lokal. Misalnya, boleh nggak saudara tiba-tiba menjadi WL tanpa persiapan? Nggak boleh. Kan kita selalu encourage, persiapan dulu, tentukan lagunya, lakukan jauh-jauh hari misalnya. Persiapkan hati supaya mengenal lagunya. Sehingga lagu itu tidak cuma dinyanyikan, tetapi lagu yang sudah kita alami dalam hidup sehari-hari. Sehingga waktu kita menyanyikan lagu itu bukan sekadar karaoke berjemaah. Tetapi betul-betul lagu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah itu butuh waktu. Nah standar perlu diberikan dan diajarkan kepada orang yang rela mau pelayanannya dipersembahkan kepada Tuhan sebaik-baiknya. Momen musik juga harus latihan, punya background-nya. Demikian pula semua yang lain. Saya hanya memberikan contoh-contoh sedikit. Jadi ada 4 kualifikasi identitas, kualifikasi orientasi atau motivasi, kualifikasi karunia atau kapasitas, dan kualifikasi yang terakhir adalah kompetensi dan kesiapan. Nah kalau keempat-empatnya ini dipenuhi, orang itu mau melayani, kita senang sekali. Karena pelayanannya pasti berbuah sesuai dengan kehendak Allah. Semua kualifikasi itu dirumuskan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Nah, pelayanan yang dilakukan tidak sesuai dengan bagiannya. 1. Tidak menghadirkan kesatuan tubuh Kristus. Yang memimpin tidak memimpin, yang diberikan karunia memimpin tidak memimpin, yang tidak diberikan karunia memimpin. Yang terjadi apa? Konflik. Kritikan selalu datang dari jemaat yang diberikan karunia memimpin tetapi tidak diberikan posisi memimpin. Apapun alasannya. Konflik terjadi, saling kritik yang tidak membangun, semakin banyak dan marah. Yang kedua, saudaraku, tidak membawa sukacita bagi orang yang melayani.
Karena apa? Saudara dipaksa melakukan hal yang memang bukan bakat Anda. Anda bukan di sana, Anda bukan orangnya. Dipaksa, atau terpaksa, atau memaksa diri. Melakukan apa yang memang bukan bagiannya. Tidak sukacita, saudara. Orang yang dilayani juga tidak sukacita, karena ini asal-asalan ini. Kita tahu, cuman sungkan ngomong aja. Lebih baik dia tidak melayani sebenarnya dalam hati. Tapi kalau kita ngomong begitu, tidak ada yang pelayanan bagaimana? Nah, jadi gereja seringkali berada dalam posisi yang dilematis. Tapi yang jelas, saudaraku, pelayanan yang dilakukan tidak sesuai dengan bagian, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, itu bukan pelayanan yang memperkenan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan prinsip, kita tidak peduli, kita tabrak semuanya. Kita asal melayani. Saudara perhatikan ayat 44b. Di sana dikatakan, sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Ada sukacita dari orang-orang Yehuda karena orang-orang Yehuda tahu para imam dan Lewi, merekalah yang pantas dan layak dan memang sudah dipersiapkan Tuhan untuk mengerjakan bagian-bagian tertentu di dalam peribadahan mereka. Ini pas sukacita terjadi. Kalau enggak pas, ya enggak sukacita. Yang kedua, saudara, pertanyaan kita adalah, sampai 44 sampai 47 ini pembenahan manajemen sudah dilakukan, khususnya untuk pelayanan di Bait Allah, untuk ibadah-ibadah sudah dilakukan. Ada sukacita dari Yehuda. Pertanyaan saya adalah, apakah cukup hanya dengan restorasi manajemen pelayanan? Banyak gereja bahkan sampai restorasi manajemen aja setengah mati, saudaraku, butuh bergenerasi-generasi. Tetapi pertanyaannya adalah apakah cukup? Kalau saudara mempelajari kitab Esra dan Nehemia, kedua kitab ini mencatat restorasi Yerusalem dan Bait Allah dalam yang dilakukan oleh 3 pemimpin besar. Di kitab Esra ada 2 pemimpin di sana, yaitu Serubabel dan Esra. Dan di kitab Nehemia itu Esra dan Nehemia. Jadi ada 3 orang ini. Serubabel mempunyai misi khusus, yaitu membangun bait suci. Tabut perjanjian itu dikembalikan di dalam bait suci. Bait suci yang tadinya reruntuhan sekarang dibangun kembali. Itu Serubabel. Berhasil nggak? Berhasil dia membangun itu. Esra membangun kehidupan komunitas berdasarkan Taurat. Esra memberitakan kembali Taurat Tuhan, jemaat hatinya digerakkan, bertobat, menangis, saudaraku. Berhasil enggak Esra melakukan itu? Berhasil. Komunitas paling tidak mengaku dosa rame-rame. Dan bahkan membuat perjanjian publik bersama-sama. Nehemia membangun tembok. Berhasil enggak membangun tembok? Berhasil, saudara. Kisah dari ketiga pemimpin ini memuat keberhasilan, tetapi jangan lupa, ketiganya juga memuat kegagalan. Saudaraku, Serubabel misalnya, bait suci didirikan, perayaan itu dilakukan, persembahan-persembahan, sembelihan itu dilakukan, korban bakaran dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi ada satu yang hilang. Jikalau dibandingkan dengan apa yang terjadi kasus serupa di Imamat pasal 9, 1 Raja-Raja pasal 8. Imamat pasal 9 di bawah pimpinan Musa. Musa meminta orang-orang keluar dari tanah Mesir itu mempersembahkan korban semuanya bagi Tuhan. Dan ketika mereka mempersembahkan korban, kemuliaan Tuhan turun di atas altar itu. Kemuliaan Tuhan. Mereka disertai Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8, saudaraku, di bawah pimpinan Salomo, Salomo akhirnya berhasil membangun kembali bait Allah yang sudah rusak dan membangun istana raja dalam 20 tahun pemerintahannya. Ketika bait Allah itu sudah selesai, saudaraku, dia mendedikasikan, mentahirkan bait Allah itu, jemaat juga
mempersembahkan korban-korban karena mereka merespons akan kebaikan Allah. Mereka berikan semua hewan-hewan mereka, kekayaan mereka berikan kepada Tuhan. Dan ketika itu dipersembahkan, kemuliaan Tuhan turun. Tanda bahwa Allah menyertai mereka. Tetapi hal yang sama tidak terjadi di kitab Nehemia. Esra dan Nehemia sudah mengajak jemaat membaca Taurat secara maraton, saudaraku. 7 hari, dan pada hari ke-8 mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Mereka mempersembahkan banyak korban, mereka bersuka cita, nyanyi, puji-pujiannya luar biasa sampai terdengar sampai jauh. Tetapi ada satu yang missing. Kemuliaan Tuhan tidak turun. Menarik sekali ya. Kemuliaan Tuhan tidak turun, saudara. Apa yang terjadi ini? Itulah sebabnya di dalam Nehemia 3, saya lupa di Nehemia berapa ya, 7 atau berapa ya. Ketika semua orang mempersembahkan itu, disebutkan di sana imam-imam Lewi, orang-orang tua yang dulu pernah tahu rumah Allah itu seperti apa. Mereka menangis, meraung-raung. Sampai orang tidak bisa membedakan tangisan dengan pujian. Disebutkan begitu di Alkitab ya. Kenapa? Karena mereka itu tahu, sekalipun bangunannya ada, sekalipun pelayanannya dilakukan, sekalipun korbannya ada, kalau Tuhan tidak menyertai, semuanya buat apa? Mereka kehilangan jaminan Tuhan beserta dengan mereka. Nah, saudara, itu catatan negatif, kegagalan-kegagalan. Nah, saudaraku, nanti di minggu yang akan datang, saya tidak mengambil bagian itu, saudaraku. Adalah rangkuman dari kegagalan-kegagalan itu. Jadi kita di sini melihat bahwa reformasi ternyata tidak bertahan lama, saudaraku. Sekalipun manajemen itu diperbaiki. Manajemen yang baik saja ternyata tidak cukup. Bahkan kehadiran hamba Tuhan besar seperti Nehemia, Esra, Serubabel ini tidak cukup membuat reformasi terjadi secara long lasting. Pertanyaan kita adalah, apa yang kurang? Ya kan? Apa yang kurang? Kenapa? Tuhan itu mengizinkan reformasi-reformasi yang cuma percikan-percikan sebentar. Sparks, little sparks. Di dalam sejarah keselamatan. Lalu saya menemukan bahwa sesuai dengan beberapa komentator yang lain, saya menyadari bahwa memang Tuhan berikan ini sebagai hint, sebagai petunjuk. Bahwa ibadah manajemen itu penting, tapi tidak cukup. Ada satu ingredient yang penting yang Tuhan itu janjikan. Dan kita melihat dalam beberapa nabi yang lain juga menjanjikannya. Misalnya Yeskiel pasal 36, Yeskiel pasal 11. Aku akan memberikan hati dan roh yang baru. Nah, ini yang belum ada, saudaraku. Hati dan roh yang baru seperti apa? Hati yang mengasihi Tuhan. Kristus. Jadi, apa yang kurang? Yang kurang adalah Kristus. Sehingga suatu saat nanti Kristus akan memperbarui perjanjian itu. Di dalam Matius 16 ayat 18 dan seterusnya. Tuhan Yesus berkata kepada para murid, apa kata orang tentang aku? Oh, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah nabi yang baru. Lalu Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16, 18 itu, bukan kamu yang tahu hal itu, kalau bukan dikaruniakan oleh Allah Bapa. Kau Petrus, kau Petros, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, perhatikan. Ini kontras banget dengan restorasi yang dilakukan di perjanjian lama. Karena sekarang, saudaraku, sentral
dari ibadah itu bukan lagi kepada sebuah bait, sebuah rumah, sebuah gedung, tetapi kepada jemaat Allah. Jadi yang dibangun bukan gedungnya, yang dibangun bukan temboknya, yang dibangun bukan kotanya, tetapi yang dibangun adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Di atas Petra ini, di atas pengakuan bahwa aku adalah Mesias, aku adalah yang diurapi sebagai raja, imam, dan nabi. Aku akan mendirikan, aku akan membangun jemaatku. Kenapa tidak long lasting? Yang missing adalah Kristus. Karena memang Kristus belum digenapi. Tetapi semuanya itu merujuk ke depan. Mari kita longing for Christ. Seolah-olah Tuhan itu berkata demikian kepada para orang-orang hidup dalam exile ini. Jangan berharap kepada kekinian, tetapi berharaplah kepada masa depan yang Allah janjikan akan kedatangan seorang Mesias. Tetapi buat saudara dan saya hari ini, Kristus sudah datang. Fokus kita bukan lagi pada gedung, di mana kita akan beribadah. Tapi fokus kita adalah apakah kita sudah memesiaskan Kristus dalam hidup kita? Apakah dia adalah raja kita? Apakah dia adalah imam kita? Apakah dia adalah nabi kita? Karena di atas dasar ketuhanan Kristus dan kemesiasan Kristus, gereja milik Tuhan baru bisa dibangun. Jadi saudaraku, gereja tidak dibangun berdasarkan strategi dan manajemen gereja. Strategi dan manajemen tentu penting, tetapi itu bukan dasar. Dan kita membutuhkan Kristus yang dengan aktif membangun. Aku akan mendirikan. Artinya apa? Tuhan memerintah gereja yang sejati dengan firman dan dengan Roh Kudus-Nya. Baru gereja seperti ini dikatakan Tuhan Yesus long lasting. Alam maut tidak akan sanggup menguasainya. Saudara, ini menarik lagi. Matius 16 ayat 18 itu di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya alam maut tidak mungkin menguasainya. Bahasa Inggris itu tidak mungkin overcome. Tetapi sebenarnya kata yang tepat itu adalah prevails. Alam maut tidak bisa prevails. Artinya tidak tahan menghadapinya. Jadi saudaraku, kalau gereja tidak bisa ditahan oleh alam maut, pertanyaannya adalah bagi siapa yang ofensif, siapa yang defensif. Saya tidak tahan menghadapimu, berarti siapa yang ofensif, siapa yang defensif. Gereja yang sejati tidak pernah berada di dalam mode defensif. Gereja yang sejati selalu berada dalam mode ofensif. Menantang dunia, mengubah kehidupan manusia. Dan tidak ada satupun kuasa maut yang sanggup menahan perubahan yang Allah kerjakan. Nah ini kalau gereja itu didirikan dengan prinsip Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja tidak kurang banyak orang-orang pintar manajemen. Di antara kita banyak sekali. Manajemen finansial, desain, multimedia, banyak sekali. Gereja tidak kurang orang-orang yang diberkati Tuhan dengan usaha-usaha yang baik. Menghasilkan income yang di atas rata-rata. Gereja tidak kurang orang-orang yang penuh dengan talenta. Tidak pula kurang pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat. Tapi yang kurang itu adalah apa? Anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Allah dengan hatinya. Bukan sekadar beragama. Ini yang kurang. Anak-anak Tuhan yang mencari isi hati Allah. Tajam bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Dan setia mengerjakan what really matters to God. Orang-orang seperti ini yang jarang. Banyaknya jadi konsumen. Ngikut aja. Tapi tidak mau cari isi hati Tuhan. Tuhan mau aku apa? Di gereja ini apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Tidak ada yang tanya. Banyak.
yang tidak tanya, maaf. Saya tidak bilang semua. Di banyak gereja. Kalau tidak ditodong, tidak mau melayani. Ditodong pun belum tentu mau melayani. Melayani pun hanya dibatasi oleh gedung. Saudaraku, kita membutuhkan kehadiran anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Anak Tuhan yang bertumbuh menyerupa dengan Kristus, bukan bertumbuh menyerupa berhala. Mazmur 115 menyatakan Allah kita itu Allah yang hidup, tidak seperti tidak seperti berhala-berhala itu. Mazmur 115 ya. Dikatakan bahwa berhala-berhala itu lihat, punya mata, nggak melihat, punya telinga, nggak mendengar, punya tangan, tidak bergerak, punya mulut, nggak ngomong apa-apa. Dan setiap orang itu akan menjadi seperti Allah yang mereka sembah. Kalau saudara dan saya menyembah berhala, dan berhala itu adalah segala sesuatu yang mati, maka kita punya mata, kita nggak pakai untuk Tuhan, kita punya tangan, kita nggak pakai tangan untuk melayani sesama, kita punya kaki, kita tidak pakai untuk pergi memberitakan Injil, kita punya perut hanya untuk menyenangkan diri. Persis seperti berhala itu. Kalau saudara menyerupa Kristus, dia punya mata untuk melihat orang yang membutuhkan, punya tangan selalu menyentuh orang-orang yang mengerang minta pertolongan Tuhan, menyentuh orang-orang yang tidak mau disentuh oleh orang lain, orang-orang yang punya sakit kulit dan seterusnya. Dalam TB pertama, terjemahan lama itu, terjemahan baru yang lama itu disebut penyakit kusta. Di terjemahan baru kedua bahasa Indonesia disebut penyakit kulit yang menular. Kalau kita menyerupa Kristus, kita punya kaki. Kaki itu pergi untuk memberitakan Injil. Mulut itu dipakai untuk memberikan sukacita, penghiburan, penguatan, berdoa bagi orang lain. Dan tidak nunggu disuruh. Karena Allah tidak nunggu diminta. Baru dia datang melayani manusia. Bahkan Roma 5 ayat 8 berkata, dia mati. Bahkan ketika saudara dan saya masih berdosa. Saudara menyerupa Kristus atau menyerupa berhala. Kita perlu anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Mungkin kita semua tidak ada yang sempurna. Saudara Amanda Ray Hedges, seorang gadis kelahiran Colorado, Kansas di Amerika Serikat. Dia begitu mengasihi Tuhan sejak umur 9 tahun. Dia simpan uang sakunya dan dia donasikan begitu terkumpul cukup banyak untuk mengasihi anak-anak terlantar yang ada di sekitarnya. Usia 17 tahun lulus SMA, dia berkata kepada orang tuanya, aku mau ke Indonesia. Ngapain? Kamu kuliah saja di sini, jangan jadi macam-macam. Aku mau ke Indonesia, aku mau melayani Indonesia. Tuhan berikan aku hati untuk ke Indonesia. Orang tuanya tidak bisa melarang, dia sudah 17 tahun. Menurut hukum tidak bisa dilarang. Akhirnya dia pergi ke Indonesia, pergi ke Jakarta Timur, dan menawarkan diri menjadi relawan sebuah yatim piatu. Saudara bisa cek di YouTube, kesaksiannya begitu indah. Seorang bule, Amerika. Ngomong Indonesia itu tidak bisa waktu dia datang. Setiap hari digigit nyamuk. Satu kali saya pulang dari Amerika, liburan membawa anak saya. Saudaraku, heran sekali, nyamuk itu tidak nyari kami orang dewasa, nyari anak saya. Mungkin karena darahnya lebih enak, susu dan keju. Amanda Ray Hedges menjadi misionaris, melayani sebagai relawan, karena dia begitu mengasihi Tuhan. Murid-murid Kristus meninggalkan jalannya, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan impian-impian masa mudanya. Mengikut Kristus sebagai gantinya. Paulus berkata, semua yang lalu kuanggap rugi, karena aku mengenal Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara, apa yang saudara tinggalkan untuk Kristus? Itu membuktikan seberapa besar Kristus itu Tuhan bagi Anda. Seberapa besar Anda mengasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Sudah ada beberapa pertanyaan selaku hamba Tuhan saya sampaikan kepada Anda semua untuk Anda jawab di hadapan Tuhan. Rindukah Anda bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan? Apa jawab? Masihkah engkau mengingat kasih Yesus yang sudah habis-habisan di kayu salib? Supaya saudara dan saya punya kehidupan yang baru. Bukan kehidupan menurut prinsip-prinsip dunia mengejar hal-hal yang sia-sia seumur hidup. Rindukah Anda mengasihi Dia lebih lagi? Seperti apa mengasihi lebih lagi itu? Akankah Anda betul-betul melakukannya? Mari kita mengatur ulang prioritas hidup kita. Mari kita mengatur waktu untuk hal-hal yang memang penting bagi Allah. Bukan memberi Allah waktu-waktu sisa. Mari kita mengatur waktu supaya saudara dan saya bisa bertumbuh dalam iman, menjadi serupa dengan Kristus, bersedia dipimpin, dimuridkan. Sehingga kita bertumbuh, tidak menjadi orang Kristen yang asal-asalan.